semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita bersama-sama akan mempersiapkan pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas firman Tuhan dan menemukan ide penyampaiannya di tiap kelas. Hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari kisah Samuel dipanggil Tuhan. Kita mau belajar dari kisah ini di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 20. Kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan memanggil. Sebelum kita membahas firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian ceritanya di tiap kelas, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Tuhan, tuntunlah kami dalam penyertaan Roh Kudus, kami boleh benar-benar mengerti firman Tuhan dan juga menemukan ide penyampaian di tiap kelas. Kami siap dalam Yesus. Amin. Kita akan membahas bahan firman Tuhan yang kita akan bagikan kepada adik-adik. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 20. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20. Saya akan membaca untuk kita semua. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu?"
janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, Samuel yang masih muda itu lalu kemudian menjadi pelayan Tuhan dalam pengawasan Imam Eli. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Alkitab, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Bagian ini mau mengisahkan kondisi hidup kerohanian bangsa. Tuhan digambarkan mengurangi komunikasi dengan umatnya sendiri. Sebuah sikap simbolik yang diambil oleh Tuhan ketika Tuhan mendapati umatnya tidak berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Ini merupakan berita yang khas dari kitab-kitab yang tergolong memang pada sejarah Deuteronomi seperti kitab Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja. Sejarah dalam artian kondisi umat. Ketika umat menaati Tuhan, maka Tuhan dekat dan memberkati dengan mereka. Dan sebaliknya, ketika umat Tuhan tidak mau dekat kepada Tuhan. Kitab 1 Samuel memang tidak berkisah banyak tentang umat yang membelakangi Tuhan dan menyembah berhala serta hidup dalam kemerosotan moral. Namun hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan justru terjadi di lingkaran dalam rumah Tuhan berkaitan dengan Imam Eli beserta kedua anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Ada tindakan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh anak-anak Eli justru dilakukan di kawasan suci rumah Tuhan. Dan ini direkam panjang lebar dan detil dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 7 dan ayat 22 sampai 23. Tuhan pun murka. Pada pasal 3 ayat 2 dituliskan di sana, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Dan seterusnya sampai akhirnya di ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil yang sudah-sudah Samuel, Samuel. Sebab sebelumnya Samuel berpikir yang memanggilnya adalah Eli, Imam Eli. Dan setelah 3 kali Imam Eli mendapati Samuel bolak-balik begitu ya, mengira bahwa yang memanggil adalah Imam Eli. Imam Eli lalu kemudian peka, yang memiliki kepekaan. Dan mendapati ini Tuhan pasti yang memanggilnya, sehingga Imam Eli mengatakan, "Jika kamu mendengar lagi ada yang mengatakan memanggil namamu, katakanlah, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Dan Samuel melakukan persis seperti yang dikatakan oleh Imam Eli. Alkitab menceritakan cara Tuhan memanggil hamba-hambanya untuk tugas-tugas khusus yang mau diserahkan kepada mereka. Ada berbagai macam ya, lewat Nabi Yesaya misalkan, lewat pernyataan keagungan di bait suci, ada yang lewat mimpi dan sebagainya. Dan Samuel ya terasa begitu manis ya. Saat itu Samuel masih sangat muda, masih dalam proses pembimbingan di bawah pengawasan Imam Eli.
Dan Samuel yang masih sangat muda itu mendengarkan suara yang memanggil namanya Samuel, Samuel. Dan Imam Eli punya kepekaan ya, punya kepekaan, sensitivitas spiritual ya. Selain memang usia Imam Eli memang sudah tua, namun juga dalam keseharian hidup sensitivitas spiritualnya itu terus terasah dan mendapati bahwa yang memanggilnya ini adalah Tuhan. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dalam kisah sebelumnya, kakak-kakak ingat ya tentang lahirnya Samuel, di mana Hana berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan kiranya boleh memberikan anak, dan Tuhan menjawab doa Hana, dan Hana dikaruniai anak laki-laki dan sesuai dengan apa yang dijanjikan ya oleh Hana, bahwa ketika anak itu akan diberikan, maka anak itu akan Hana berikan untuk Tuhan. Dan betul, ketika Samuel diberikan, persis pada saat itu juga hanya sekian hari Hana meminta agar sekian lama agar Hana meminta agar Samuel tetap boleh disusui oleh ibunya. Dan ketika disapi, betul Hana sendiri yang mengantarkan Samuel untuk diserahkan, untuk boleh dibimbing melayani Tuhan di baitnya. Dan Samuel yang beranjak ya dalam proses pembinaan, dalam proses belajar, anak itu mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepadanya. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema pada hari ini adalah belajar dari kisah Samuel dipanggil Tuhan. Tuhan memanggil. Tujuan batita-balita, anak mengenal kisah Tuhan memanggil Samuel. Jadi anak mengenal kisah Tuhan memanggil Samuel, lalu anak dapat berkata, Tuhan memanggil, aku mendengar. Ya, jadi anak-anak diajak seperti Samuel. Ketika Samuel mendengarkan Tuhan memanggil Samuel, Samuel mengatakan, menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Anak diajak untuk dapat berkata, aku mendengar. Dan di kelas kecil, anak tahu bahwa Tuhan memanggil Samuel untuk jadi hambanya. Dan anak peka terhadap suara Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga tujuan kelas besar sama dengan kelas kecil. Anak tahu bahwa Tuhan memanggil Samuel untuk jadi hambanya. Ya, jadi ketika Tuhan memanggil Samuel, di situ Tuhan memanggil Samuel untuk jadi hambanya. Dan anak-anak juga mau peka ya terhadap panggilan Tuhan, terhadap suara Tuhan dalam hidupnya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan dan kita siap untuk membagikannya kepada adik-adik. Kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Samuel yang dipanggil. Kita mau memperkenalkan adik-adik pada Tuhan memanggil. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 20 adalah bahan Alkitab yang kita akan bahas. Kita akan membahas ide penyampaian cerita yang sudah kita tangkap pesan firman Tuhannya dalam segmen yang sebelumnya. Kita akan membahas pada segmen ini adalah ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Ada Kak Trianeke yang akan membantu kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kak Keke, silahkan.
Halo kakak-kakak semua, kembali lagi bersama dengan saya Triana Kestiawan. Kita hari ini akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk kelas Batilita di dalam tema Tuhan memanggil dari 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama hingga yang ke-20. Dengan tujuan kakak-kakak yaitu anak mengenal kisah Tuhan memanggil Samuel, karena kisah ini kemungkinan besar baru pertama kali anak-anak dengar, dan juga anak yang mungkin sudah pernah mendengar tapi kita reminding lagi. Lalu yang kedua, anak dapat berkata, Tuhan memanggil, aku mendengar. Nah, ini penting ya kakak-kakak, karena kita sebagai orang percaya itu perlu mendengar terlebih dahulu. Dan itu memang perintah Tuhan ya, seperti dengarlah hai Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dan lain sebagainya. Yang menarik adalah kakak-kakak kalau kita mau melihat Samuel itu punya arti nama yang sungguh luar biasa. Artinya adalah Shema, dari Samuel Shema, yang artinya ia mendengar, lalu El atau Allah. Berarti arti dari nama Samuel adalah mendengar Allah. Jadi memang yang namanya Samuel, Nabi Samuel gitu ya, terutama adalah pribadi yang terkenal karena dia mendengarkan Allahnya, mendengarkan Tuhannya. Maka kita sama seperti Samuel harus mendengarkan Allah kita. Nah, ada beberapa ide kakak-kakak, tetapi ketika saya membaca buku kita, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita pakai sebenarnya untuk ide kita membawakan kisah ini dengan menarik. Ya, ini pembukaan kelas Batita. Menurut saya bagus sekali karena di sana kita perlu menggunting ya, mungkin lalu menaruh di kepala kita. Adik-adik, tahu tidak ini telinga binatang apa ya? Atau ini telinga apa ya? Telinga mungkin kelinci, mungkin kucing, mungkin sapi, mungkin banyak binatang. Ada juga binatang yang pendengarannya unik ya kakak-kakak, seperti gajah misalnya, dengan belalainya yang panjang dan dengan telinganya yang lebar sekali. Atau juga mungkin ada yang tidak ada daun telinga, seperti misalnya burung. Nah, adik-adik kini mengenal bahwa meskipun bermacam ragam telinga ciptaan Tuhan kepada binatang-binatang, itu gunanya adalah untuk mendengarkan. Bagi beberapa hewan, mendengar itu sangatlah penting. Dia bisa jadi tahu ya makanannya ada di mana, tetapi dia juga tahu di mana predator yang ingin menyerang mereka. Bagi manusia, nah terakhirnya kita pakailah telinga manusia kayak kakak-kakak. Telinga manusia itu untuk apa ya adik-adik? Nah, kisahnya masuklah ke dalam kisah Samuel mendengarkan pemanggilan dari Tuhan. Lalu kakak-kakak ada aktivitas penutup kelas Batita yang menurut saya juga sangat menarik untuk kita bisa membuat sebagai aktivitas, atau membuatnya sebagai penutup, atau membuatnya juga sebagai pengantar. Bagi saya juga baik ya. Jadi ada cara yang dimana kita memberikan pesan berantai, tetapi dengan cara yang semakin berbisik gitu ya. Jadi adik-adik, kita harus apa? Lalu kita tanya kepada adik-adik, coba adik-adik bisikin ke kakak, tadi kisahnya tentang siapa? Oh, tentang Samuel gitu ya. Oh, tentang Imam Eli yang dikira membangunkan Samuel. Betul, betul, betul. Adik-adik, lebih pelan lagi. Lebih pelan. Nah, kalau yang begitu lebih menarik ya kakak-kakak. Dan bisa kita pakai supaya adik-adik juga penasaran gitu ya. Ngomong apa sih kakak ini? Aku harus mendengarkan, aku harus diam. Nah, ciri-ciri orang yang mendengarkan itu kan diam ya kakak-kakak. Tidak mungkin kita sambil mendengarkan sambil kita ngomong gitu ya. Jadi anak-anak bayi, anak-anak batita dan balita belajar bahwa ketika saya mau mendengar, saya harus diam.
semakin kecil. Nah, itu jadi aktivitas yang menarik. Atau semakin keras kakak-kakak. Jadi tadi kisahnya tentang apa adik-adik? Kisahnya tentang apa adik-adik? Ini juga menarik ya buat adik-adik semua. Adik-adik mungkin sampai teriak gitu ya, tetapi tidak apa-apa kalau teriaknya tidak sampai menyakiti tenggorokan, karena itu juga termasuk ekspresi adik-adik. Lalu kakak-kakak, saya juga mau mengingatkan dari kisah ini bahwa kisah ini punya dimensi yang sungguh luas ketika anak-anak juga harus mendengarkan orang tua mereka, suara papa, suara mama misalnya. Adik, ayo waktunya mandi. Jawabnya apa ya adik-adik? Kalau papa atau mama ngomong demikian, meminta demikian, kalian mendengarkan nggak? Atau nggak mau mendengarkan? Mainannya volumenya dibesarin aja. Atau tutup telinga, tidak mau mendengarkan. Karena seharusnya anak yang baik itu mau mendengarkan. Bisa dipakai sebagai aplikasi kakak-kakak, atau juga bisa dipakai sebagai sharing di awal gitu ya. Adik-adik pernah nggak sih diminta mama tapi adik-adik tidak mau mendengar? Kira-kira apa ya permintaannya ya gitu ya, contoh. Nah, kakak-kakak kita juga sampai ke ayat emas. Saya juga merasa bahwa ayat emas ini bisa, kalau kita biasanya menghafal gitu ya, lalu satu-satu maju atau satu-satu juga dengan lantang, dengan keras itu menyatakan di kelas. Sekarang coba adik-adik berbisik ya. Jadi tolong bisikan ke kakak ayat emas hari ini dari mana? Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, kalau kayak gitu tuh menarik ya kakak-kakak. Dan kita juga jadi tidak bosan. Adik-adik juga berlatih untuk mengeluarkan suara mereka seminim mungkin. Nah, supaya tidak didengar yang lain dan supaya mengasyikkan untuk menghafalkan ayat emas. Demikian kakak-kakak untuk persiapan kita di kelas Batilita. Nanti kita akan bertemu kembali di dalam persiapan-persiapan selanjutnya. Kiranya Tuhan bisa memberkati dan Tuhan menolong supaya kelas Batilita, kakak-kakak semua boleh memuliakan nama Tuhan dengan firman yang akan dibawakan. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak. Terima kasih Kak Keke sudah menolong kita untuk bisa menemukan ide nih untuk di kelas Batita Balita. Ini di kelas kecil apa ya? Kelas 1 sampai dengan 3 SD. Kita akan membahasnya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Samuel yang dipanggil Tuhan. Kita mau memperkenalkan adik-adik pada Tuhan memanggil. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 20, kita akan bagikan itu kepada adik-adik. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita, dan saatnya Kak Sonya akan menolong kita untuk menyampaikan cerita ini kepada adik-adik di kelas 1 sampai dengan 3 SD, kelas kecil. Kira-kira ide apa ya? Silakan Kak Sonya. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonya dalam persiapan guru sekolah minggu untuk kelas kecil.
tema kita kali ini adalah Tuhan memanggil, dan bahan bacaan kita terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua ya kakak-kakak. Yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan memanggil Samuel untuk menjadi hambanya. Dan yang kedua, anak peka terhadap suara Tuhan dalam hidupnya. Untuk urutan bercerita, saya memberikan ide kepada kakak-kakak untuk bisa menanyakan kepada adik-adik ya, siapa di antara adik-adik yang pernah dipanggil, baik oleh papa mamanya, mungkin oleh opa oma ya, oleh kakak ya, atau teman-temannya gitu. Siapa? Ada enggak? Gitu. Berikan kesempatan pada adik-adik untuk menjawab. Kemudian setelah itu tanyakan kepada adik-adik sekolah minggu juga, respon apa yang mereka berikan ketika namanya dipanggil. Ya, waktu namanya dipanggil, apakah mungkin ada yang langsung menjawab, iya mama, iya papa gitu ya, lalu datang menghampiri papa mamanya. Atau ada yang ya udah karena lagi asik main, lagi asik dengan aktivitasnya, dia cuma bilang sebentar, cuma gitu ya. Atau bahkan malah ada yang cuek aja gitu ya, nggak merespon sama sekali, diem aja. Mau dipanggil berkali-kali juga diam saja. Nah, baru kakak-kakak masuk ya, menyampaikan bahwa bagian firman Tuhan yang kita baca kali ini atau cerita yang akan disampaikan kali ini juga menceritakan tentang seorang anak yang dipanggil oleh Tuhan ya. Siapa namanya? Yaitu Samuel. Nah, kakak-kakak bisa mulai dengan menceritakan latar belakang Samuel ini siapa ya, kemudian kenapa dia ada di Bait Allah. Ya, jadi kakak-kakak bisa mulai bahwa Samuel ini adalah anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana. Nah, sampaikan juga bahwa Samuel ini adalah anak yang diminta oleh ibunya kepada Tuhan karena ibunya lama sekali tidak memiliki anak ya. Setiap tahun dia datang ke Bait Allah berdoa meminta kepada Tuhan, dan memang yang diminta oleh Ibu Hana adalah seorang anak laki-laki. Bahkan di dalam doanya, di dalam permohonan kepada Tuhan, Ibu Hana pun memberikan nazar ya, atau janji, Tuhan kalau Engkau memberikan aku anak laki-laki, maka aku akan menyerahkan anakku ini kepadamu ya, akan menyerahkan anak ini untuk tinggal di Bait Allah dan melayani Tuhan di sana. Nah, hal ini benar-benar dibuktikan oleh Ibu Hana. Dan ketika dia mendapatkan seorang anak laki-laki dari Tuhan, dia melakukan apa yang menjadi nazarnya, apa yang menjadi janjinya, yaitu membawa Samuel kecil untuk tinggal di Bait Allah dan melayani Tuhan di sana, membantu Imam Eli sebagai pelayan Tuhan di Bait Allah. Lalu baru kita masuk nih kakak-kakak ya, cerita yang sesungguhnya gitu ya, bahwa ketika Samuel sudah tinggal di Bait Allah, melayani bersama-sama dengan Imam Eli, dan dia begitu mengasihi Imam Eli, begitu menghormati Imam Eli. Dan Samuel ini adalah anak yang sangat baik gitu ya, sangat taat. Jadi ketika suatu malam dia sudah mulai baru mau tertidur gitu ya, dia mendengar ada suara yang memanggil, Samuel, Samuel. Wah, dia langsung terbangun. Ya, Samuel langsung terbangun dan dia mengira itu adalah Imam Eli yang memanggil. Lalu dia berlari menuju kamar Imam Eli, lalu mengetuk pintunya dan menanyakan, apakah Bapak memanggil saya gitu ya. Ketika Imam Eli mendengar suara Samuel, dia katakan, tidak Samuel, saya tidak memanggil kamu. Kembalilah ke kamar dan pergilah tidur. Samuel taat, Samuel kembali ke kamarnya ya. Oke, dia kembali ketika dia mau tidur lagi, didengar lagi suaranya gitu ya, yang memanggil namanya Samuel, Samuel. Dan hal ini terjadi sampai 3 kali gitu ya. Nah, ketika Samuel ketiga kalinya datang ke kamar Imam Eli, barulah Imam Eli menyadari bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Lalu Imam Eli mengatakan kepada Samuel, Samuel, kamu kembalilah ke kamarmu ya. Dan nanti kalau suara itu datang lagi kepadamu, jawablah, ya Tuhan, berbicaralah karena aku sudah siap mendengarkan. Nah, lalu Samuel kembali ke kamar, dia begitu taat ya, mengikuti perintah yang dikatakan oleh Imam Eli. Ketika dia mau kembali tidur, terdengar lagi lah suara itu gitu ya.
Samuel, Samuel. Lalu dia duduk dan dia menjawab panggilan itu, ya panggilan Tuhan itu. Dia katakan, berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengar. Setelah itu Samuel mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, apa yang ingin Tuhan lakukan terhadap umatnya dan juga terhadap Imam Eli dan keluarganya. Ya, ketika mendengarkan suara Tuhan itu Samuel sedih. Samuel takut ya bagaimana menyampaikannya kepada Imam Eli. Tapi Samuel ini adalah anak yang taat, anak yang takut akan Tuhan. Walaupun di dalam kegelisahan, di dalam kesedihannya, di dalam kebingungannya, dia kembali tidur ya. Dan keesokan paginya ketika dia bangun dan Imam Eli menghampirinya dan menanyakan, apa yang Tuhan katakan kepada kamu Samuel? Ya, katakan kepadaku, jangan ada yang kamu tutup-tutupi. Dan Samuel mengatakan semua yang dia dengar dari Tuhan, ya, apa yang Tuhan mau lakukan terhadap umatnya dan juga terhadap Imam Eli dan keluarganya. Nah, kakak-kakak, ini kita bisa ajak adik-adik untuk belajar dari kisah Samuel ini ya. Untuk adik-adik itu mau belajar taat, mendengar, peka juga mendengar suara Tuhan. Waktu pertama kali Samuel datang, Samuel tidak tahu siapa yang memanggil. Dia memikir bahwa yang memanggilnya adalah Imam Eli. Tapi Imam Eli pun waktu pertama kali Samuel datang juga tidak peka ya. Tapi ketika Samuel 3 kali datang, barulah Imam Eli menyadari bahwa itu adalah Tuhan yang memanggil. Nah, kita mengajak adik-adik untuk peka terhadap suara Tuhan ya. Ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, kita peka. Nah, yang kedua, belajar untuk taat, mendengar dengan baik dan mau melakukan ya. Ingatkan kepada adik-adik bahwa taat itu adalah mendengar dan mau melakukan. Jadi bukan hanya mendengar tapi mau melakukan. Samuel mendengarkan dengan seksama apa yang Tuhan katakan dan dia melakukan, dia sampaikan kepada Imam Eli. Walaupun hal itu membuat hatinya gelisah, hal itu membuat hatinya sedih, dia bingung bagaimana harus menyampaikannya kepada Imam Eli. Tapi Samuel taat. Samuel sampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan kepada Imam Eli. Nah, jadi kita mau mengajak adik-adik untuk belajar taat, melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan. Ya, kakak-kakak, untuk ide bercerita yang saya berikan kali ini ada 2, yaitu kakak-kakak bisa menggunakan gambar-gambar dengan membawa gambar-gambar lalu kakak-kakak menyampaikan cerita, atau yang kedua dengan memutarkan film tentang Samuel ya, yang bisa kakak-kakak ambil dari YouTube. Ini ada satu link yang saya sertakan untuk menjadi bahan buat kakak-kakak dalam penyampaian cerita firman Tuhan kepada adik-adik. Ayat hafalan untuk kelas kecil terambil dari Matius 11 ayat 15 yang berbunyi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, di sini juga saya memberikan ide pujian yang bisa kakak-kakak bagikan kepada adik-adik atau nyanyikan bersama dengan adik-adik ya, sesuai dengan tema kita kali ini. Yang pertama itu dengar dia panggil nama saya. Kita bisa menyanyikannya 1 kali sesuai dengan syair dari lagu ini. Kemudian nanti di bagian yang kedua kita mau ganti, dengar dia panggil nama Sonya, dengar dia panggil nama Diana, dengar dia panggil nama Budi ya, sesuai dengan nama adik-adik yang ada di tempat kakak-kakak masing-masing ya. Oke, yang kedua kita mau ajak adik-adik bernyanyi dari NKB 125, yaitu ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan ya. Kita mau mengajak adik-adik belajar menyanyikan lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan di ibadah umum ya kakak-kakak, supaya adik-adik mulai mengenal lagu-lagu pujian kita bukan hanya lagu-lagu yang biasa dinyanyikan di sekolah minggu. Lalu untuk aktivitas ini ada ide aktivitas yang saya ambil juga dari buku Suluh Anak ya, yaitu mencari perbedaan, 10 perbedaan. Kemudian kakak-kakak mungkin bisa juga mengajak adik-adik untuk mewarnai gambar tersebut ya. Nah, demikian ide-ide yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak di dalam mempersiapkan diri untuk menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati.
Terima kasih Kak Sonya sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar dalam kisah Samuel dipanggil Tuhan. Kita mau memperkenalkan adik-adik Tuhan memanggil 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 20. Yuk, kira-kira ide apa ya yang bisa kita gunakan untuk kelas besar 4 sampai dengan 6 SD? Silakan, Kak Grace Victoria akan menolong kita. Kak Grace, silakan. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama persiapan untuk mengajar adik-adik kita di kelas besar dengan tema belajar dari kisah Samuel dipanggil Tuhan. Tuhan memanggil berdasarkan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Yang pertama, perlu kita ingat ya kakak-kakak, bahwa ketika kita mengajar, kita harus memperhatikan tujuannya. Apa yang mau disampaikan melalui ajaran sekolah minggu hari itu. Yang pertama, adik-adik tahu bahwa Tuhan memanggil Samuel untuk menjadi hambanya. Dan yang kedua adalah adik-adik menjadi peka terhadap suara Tuhan dalam hidup mereka. Nah, kakak-kakak, karena bacaannya cukup panjang, dari pasal 3 ayat 1 sampai 20, ada baiknya kita memulai untuk menyalurkan atau untuk menyampaikan tujuan dengan memulainya dari pembacaan Alkitab. Misalkan kakak-kakak tidak membaca Alkitabnya itu seorang diri dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Tetapi di situ kakak-kakak meminta untuk adik-adiknya membaca. Caranya tidak hanya berselang-seling, tetapi mereka menggunakan indera pendengaran mereka peka terhadap suara kakak-kakak yang memanggil nama mereka. Kakak-kakak perlu diingat juga, kakak-kakak ini harus tahu ya nama dari adik-adik yang diajar, atau bisa juga menuliskan label nama di meja atau di name tag mereka. Ketika ayat 1 kakak-kakak bacakan, maka di ayat yang kedua, kakak-kakak bisa menyebut nama anak untuk melanjutkan pembacaan tersebut. Contohnya, ketika saya sudah selesai membaca ayat 1, saya berhenti tanpa saya menyebutkan ayat 2 dilanjutkan oleh Hana. Tidak, tetapi saya langsung menyebutkan Hana. Nah, ketika Hana selesai membaca ayat yang kedua, kita sebagai guru sekolah minggu melanjutkan kembali untuk menyebutkan nama anak lainnya untuk membacakan ayatnya yang ketiga, dan begitu seterusnya. Tujuannya adalah biar anak-anak bisa peka, adik-adik ini peka, nama mereka disebut untuk membacakan ayatnya yang keberapa. Jadi tidak hanya pendengaran, tetapi mereka juga melatih fokus. Biasanya adik-adik di kelas besar ini sudah mulai suka berbicara kakak-kakak. Ketika guru sekolah minggunya membaca firman, mereka tidak fokus. Mereka kadang tidak menemukan sudah membaca sampai ayat yang keberapa. Maka ini dapat melatih fokus dan juga sesuai dengan tujuan. Adik-adik mau peka terhadap nama mereka yang dipanggil. Ketika bacaan sudah selesai dibacakan, kakak-kakak bisa melanjutkannya dengan memulai permainan sedikit
Sederhananya, kakak-kakak bisa meminta adik-adik untuk menyebutkan atau berkata hai atau halo dengan nada mereka sendiri dan meminta teman-temannya untuk saling mengingat nada bicara Hana seperti apa, nada bicara David seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu kakak-kakak bisa minta mereka semua untuk menutup mata mereka dan menyentuh. Ketika anak yang pundaknya disentuh oleh kakak-kakak, silahkan berkata hai atau halo. Nah, teman-teman yang lain dapat menebak itu suara dari teman mereka yang namanya siapa. Ini kembali lagi melatih pendengaran mereka, bagaimana mereka peka terhadap suara-suara yang ada di sekitar mereka. Selesai permainan itu, kakak-kakak dapat melanjutkan cerita sebagaimana yang disampaikan dalam persiapan tentang bagaimana Tuhan memanggil Samuel sampai dengan 3 kali dan Eli meyakinkan bahwa itu adalah suara Tuhan. Kakak-kakak juga bisa memberikan aplikasi terhadap adik-adiknya berupa siapa adik-adik di sini yang sudah punya cita-cita. Mungkin mereka sudah ada yang punya cita-cita dan mereka sudah mau mengangkat tangan mereka dan bisa ditanyakan apa cita-cita adik-adik. Mungkin beragam, tetapi pertanyaan lebih lanjut adalah kenapa adik-adik mau menjadi seorang dokter? Mengapa adik-adik mau menjadi seorang tentara, polisi, dan sebagainya? Dan kakak-kakak kembali melanjutkan, Samuel itu menjadi hamba Tuhan karena Tuhan memanggil Samuel. Tuhan tidak hanya memanggil setiap kita hanya untuk menjadi pendeta, tetapi menjadi hamba Tuhan itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Melalui profesi apapun, Tuhan itu memakai setiap kita. Maka kakak-kakak bisa ingatkan adik-adik untuk peka mendengar suara Tuhan melalui doa, persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan tahu talenta apa yang Tuhan berikan kepada adik-adik untuk kelak adik-adik bisa salurkan itu menjadi cita-cita, menjadi bakat, menjadi minat, dan apapun yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Sekian kakak-kakak yang bisa saya sampaikan. Semoga ide-ide yang saya berikan ini bermanfaat dan bisa diterapkan untuk adik-adik kelas besar di sekolah minggu masing-masing. Selamat kembali mempersiapkan diri, biarlah Tuhan yang memakai kita sebagai pelayannya untuk mampu juga menceritakan kepada adik-adik lainnya. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Grace, sudah menolong kita, sudah mendapatkan ide penyampaian cerita ini di kelas besar. Kelas balita-balita, kecil, besar, sudah, dan terlebih firman Tuhan sudah kita bahas. Demikianlah episode kali ini. Kakak-kakak, silahkan menggali semua apa yang sudah kita dapatkan dalam episode kali ini dan sesuaikan dengan konteks kakak-kakak. Dan terlebih daripada itu, kiranya firman Tuhan boleh juga melekat di hati kita bertumbuh di dalamnya, dan itulah yang memiliki kekuatan penuh untuk bisa kita bagikan kepada adik-adik. Selamat persiapan kakak-kakak. Yuk kita tutup ya dalam doa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami mempersiapkan diri. Terima kasih untuk Kak Keke, Kak Sonya, Kak Grace, Pendeta Santi yang sudah menolong kita. Kami boleh mempersiapkan pelayanan kami dengan lebih baik. Kiranya Tuhan berikan waktu, berikan semangat, sehingga seluruh pelayanan kami boleh memberkati. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.